Ketika Anda hendak berpergian jauh dalam posisi Anda bawa HP dan ternyata HP Anda hampir lowbat, seketika itu juga Anda tidak bawa power bank atau mungkin memang tidak punya power bank. Punya power bank pun belum di charger. Masalah sih, perpergian jauh di tengah jalan HP-nya mau lowbat. Namun jangan khawatir, Budi Pras punya solusinya. Alright guys, di sini Budi Pras Channel akan memberikan sedikit tutorial kepada kalian, di mana pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasang USB charger pada motor. Dan untuk motor yang jadi percobaan saya kali ini adalah motor Vario On 110 ya teman-teman ya. Jadi bentuk wadahnya itu seperti ini, bisa teman-teman lihat. USB dan di sini dipasang di heading motor ya. Jaminan 100%. Oke. Bentuknya seperti ini. Ini harganya cuma kisaran 20 sampai 30 dan saya beli di daerah terdekat saya yaitu 30.000 teman-teman. Dan isiannya tuh ini. Ini sebagai tempat dudukan dari ini ya, badan USB-nya. Bisa teman-teman lihat dalamnya. Nah, ini ada tombol on off, ini ada indikator nyalanya, dan ini adalah untuk cek output pada USB. Sebenarnya kabelnya ini panjang ya teman, kisaran 1 meter lebih, akan tetapi saya potong karena jarak stang motor dengan akinya pendek, jadi saya pendekkan sekitar 30 cm dan saya tambahkan 2 kabel, yang satu kabel ya warna hijau ini sebagai ground atau minus arus listrik, dan ini sebagai positif arus listrik. Nah, jadi bentuknya kayak ini ya teman-teman. Tersedia dalam berbagai warna, ada yang merah, ada yang biru, dan juga ada yang hitam. Harganya sekitar 20 sampai 30.000, bisa teman-teman beli di toko terdekat ataupun di toko online juga ada. Dan alat-alat selanjutnya adalah teman-teman harus punya 2 alat ini ya. Di sini saya punya kunci T ukuran 10 sama obeng kombinasi dan juga kabel data untuk pengetesan. Dan oh iya, hampir lupa, ini untuk sebagai mur ya. Di sini kan ada drat ya, ada drat, dan di sini juga ada drat. Ini sebagai pengencang antara badan USB dengan semacam mur ini. Oke. Seperti apakah proses pemasangannya? Stay tune terus di channel Budi Pras. Oke teman-teman, sebelumnya motor Vario ini sudah gue lepas bodi depannya dan persiapan juga sudah, termasuk untuk peletakan badan USB-nya gue akan taruh di sini, dan gue sudah melubangnya sekitar diameternya 5 cm lah, 5 cm ada. Dan setelah dibongkar semua bagian depan motornya, dari teman-teman juga sudah menyesuaikan mana tempat untuk chargernya. Tinggal kita lanjut ke proses pemasangan. Namun perlu kita ketahui dulu bagaimana sih cara memasang 2 kabel tersebut yang benar. Di sini kan ada 2 kabel ya, positif dan negatif. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Oke, kita akan lanjut. Oke, pada pemasangan kali ini gua akan pasang dulu badan USB chargernya di tempatnya sudah gua lubangi tadi. Kita tarik. Nah, setelah sudah tertanam seperti ini teman-teman ya, jadi lihat, kita masukkan murnya, ini dia, kita masukkan dan kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya teman-teman sekalian.
Oke, ketika sudah kencang dan nggak goyang, sekarang kita bahas kabel mana yang akan kita sambungkan untuk USB charger ini. Di sini ada 2 kabel ya, merah dan juga hitam. Oke, yang hitam ini untuk negatif aki dan yang merah ini untuk positif aki ya teman-teman ya. Nah, di sini jalur yang akan gua gunakan adalah jalur dari kontak teman-teman. Di sini ada 2 kabel yang warna merah. Warna merah ini ada 2, merah leres hitam dan juga merah polos ya teman-teman. Dimana merah leres hitam ini jalur yang tidak bermuatan listrik. Jadi ketika kontak posisi off ini dia tidak nyetrum yang merah garis hitam ini, akan tetapi biarpun kontak on, kabel merah polos ini tetap beraliran listrik teman-teman ya. Jadi biar nanti ketika kita mau charger nggak usah pakai kontak on. Misal kita mau istirahat dulu di Indomaret ataupun di tempat mana, biar nggak kontak on terus, nanti kan takutnya akhirnya tekor tuh ya. Nah maka dari itu gue pilih kabel merah polos ini supaya kontak tidak harus on ya, apalagi ketika posisi kita menaruh kontak sembarangan, terus kita juga susah untuk mengambil kontaknya. Nah itu jadi pemicu juga ya kan. Oke, di sini saya akan mengambil jalur dari kabel merah polos, dan untuk yang hijau ini akan saya sambungkan ke minus aki langsung. Karena kenapa? Karena saya ambil kabel yang bermuatan listrik yang langsung dari aki ya. Kalau saya pakai kabel ini berarti saya bisa langsung ke groundnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai. Oke teman-teman, tinggal kita pasang soketnya ya, jadi kita tidak mengganggu aktivitas kabel-kabel ya, jadi jangan dipotong ataupun digimanain kabelnya karena kasihan ya kan. Oke, tinggal kita cek apakah nyala atau tidak untuk chargernya. Kita cek, jika ini indikatornya nyala berarti prosesnya sudah selesai teman-teman ya. Coba, nyala ya, tuh kan, tuh nyala, indikator nyala. Di sini off, nah, padahal posisi kontak off, posisi kontak off ya, tuh posisi kontak berarti di off. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kontak on tiba-tiba ya. Jadi nggak mungkin, ini posisinya kontak on ya, ini sudah jelas off dan misi kita selesai. Tinggal kita mencoba apakah mencharger atau tidak. Kita siapkan kabel USB nya, sudah kita siapkan, tinggal kita masukkan.
Maka saya charger ini ya. Oke teman-teman, seperti itulah tadi cara memasang USB charger pada motor, khususnya di motor Matic yang tadi gua barusan lakuin. Dan bila teman-teman minat ingin melakukan seperti ini, silahkan teman bisa coba dari tutorial ini. Dan saya harap bagi kalian yang ingin coba tutorial ini juga jangan sampai lupa warna kabel ya. Tadi warna kabel yang kita gunakan adalah merah polos, dan yang hitam ini ke minus aki ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Atas nama channel Budi Pras saya ucapkan terima kasih. Salam otomotif.